Rodok pincang suaranya. Iya. Kerangka position apa kuwi? Rangkaian position. Ya kuwi go. Tope geser, Po. Iki tope geser, Mas. Oke, kembali lagi di channel Don Martino ID. Video ini adalah kelanjutan dari video Fiesta kemarin. Jadi yang belum nonton part 1, silahkan cek di channel kami. Dan bagi yang sudah, silahkan menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Ini adalah Ford Fiesta tahun 2000 berapa ya? 2012. Tahun dimana Fiesta jaya-jaya di ajang rally dan tentu saja Gymkhana yang seterusnya dibawa ke drift gak sih? Soalnya basicnya Ford Fiesta yang dipakai oleh rally itu ST ya. Ini tipe S, tipe tertinggi yang ada di Indonesia. ST belum ada kayaknya di Indonesia. ST itu ada tipenya yang AWD, all wheel drive. Kalau standarnya penggerak depan ya. Kalau ada yang all wheel drive mantap kayaknya. Karena di luar sana butuh all wheel drive untuk menerjang salju dan lumpur. Ya, untuk perkotaan sih memang yang dibutuhkan penggerak depan sih. Kebanyakan malah mobil FWD itu lebih enak dipakai di tempat jalan yang berlumpur. Malah begitu kondisinya, karena ban belakang itu kurang berat, sering kehilangan traksi, ngawang ya. Kalau penggerak depan itu ban depannya sudah ada titik beratnya, yaitu dari mesin sama pengemudi. Apalagi pengemudinya seperti saya yang big spec ya. Ini jalan sekitar 100 km per jam, tikungan sangat stabil, menerjang speed bump. Oke, halus banget. Kalau misal dibandingkan dengan Yaris ataupun Jazz, ini mungkin tengah-tengahnya, atau mungkin bahkan lebih tinggi karena saya mencoba ini dalam kondisi second. Saya belum pernah mencoba Fiesta dengan kondisi terbaru. Ini di angka 79.000 km. Tapi posisinya mobil ini mungkin agak capek ya. Bandingannya enak. Sporty banget videonya. Wih, langsung 80 aja guys. Kenceng sih videonya. Dual clutch memang beda bro. Ini cukup stabil di kecepatan tinggi ya. Main. Bagaimana bahan bakarnya? Mobil Ford Fiesta ini lumayan irit ya. Ya 1:14 sampai 1:17. Meskipun di beberapa kasus yang terekam di MED kemarin itu 1:12 dengan kondisi habis menerjang macet yang sangat parah. Rasa-rasanya itu seperti Avanza Xenia lah. Lumayan irit. Kecuali yang satu ini, maintenance. Wow. Bicara tentang maintenance mobil ini,
tidak luput dari spare part. Hengkangnya pabrik ATPM Ford di Indonesia terus bergulir kepada ketersediaan partnya. Tapi untuk orang yang mau berusaha selalu pasti ada jalan, terutama di online. Banyak teman-teman di YouTube itu menjamin kalau Ford Fiesta itu atau Ford yang lain itu spare partnya ada. Tapi kita harus mencari bengkel yang kompeten. Dan satu lagi, common issue atau momok. Momok apa yang ada di dalam mobil ini sampai beberapa orang itu mempertimbangkan tidak membeli Ford Fiesta. Nah, ada cerita yang sangat mengerikan. Suatu hari mobil ini dipakai oleh adiknya teman saya. Cewek, mahasiswi, umur sekitar 20 tahunan. Nggak begitu mengerti mobil dan membawa mobil ini jalan-jalan ke daerah dataran tinggi. Apa yang terjadi? Mobil ini overheat. Dalam ceritanya dia menyebutkan waktu naik itu rasanya berat, dipaksa dan ada ledakan kecil tus di dalam kap mesin dan keluarlah asap. Bukan asap ya, uap tepatnya. Seketika itu juga adiknya menelpon kakaknya. Kak, dan singkatnya kakaknya datang membuka kap mesin dan terlihat selang kecil yang pecah. Ketika di starter, cekikikik ceperat, ada sebuah cairan yang berwarna hijau muncrat. Itu apa tandanya? Nah, coolant sudah masuk ke ruang bakar. Inilah momok yang sering dialami pengguna Ford Fiesta. Overheat. Apakah Anda siap? Dan ternyata masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Karena mobil ini matic, mobil ini tidak bisa didorong, akan merusak transmisi maticnya. Tapi ini di desa. Akhirnya didorong juga, ikat tali, dan mencari bengkel terdekat. Kebetulannya bengkelnya Hamsong. Jadi setelah sampai bengkel, mobil ini harus turun mesin setengah. Dalam artian head unit harus dibongkar sampai ke ruang bakar untuk membersihkan dan ganti packing. Alhamdulillahnya ring shaker dan perangkat lainnya masih aman. Cuma kendalanya adalah bongkar pasangnya. Dalam pembongkarannya mungkin tidak menjadi masalah karena bongkar-membongkar itu tidak membutuhkan nilai tekanan newtonmetrik yang pakem. Nah, masalah terjadi pada saat memasangnya. Jadi seakan-akan terima bongkar tidak terima pasang. Pemasangan terkendala karena bengkel tidak punya kunci torsi dan tidak punya impact grill. Alhasil kesulitan untuk mencari top end pengapian mobil ini. Rodok pincang suaranya. Iya. Kerangka posisi apa wih? Rangkaian position. Ya kuwi iku. Tope geser po. Iki tope geser, Mas. Padahal dari awal bengkel sudah menyanggupi meyakinkan kita bahwa sering mendapatkan customer mobil Ford, sehingga kita merasa aman-aman saja. Dan parahnya lagi bengkel ini tidak mempunyai alat scanning, sehingga masalah-masalah yang disimpulkan cuma tebak-menebak. Beruntungnya teman saya yang punya mobil ini punya ODB mobile sendiri, sehingga sedikit teratasi. Koreksi. Asam. Canggih ya. Bengkelnya randu. Bengkelnya randu. Lah iya. Bersih. Lap bersih. Bersih. Es clean ya. Nah, ini yang perlu diingat-ingat oleh pengguna Ford Fiesta. Jadi, mobil Ford Fiesta itu sangat berbeda dari mobil yang lain, terutama mobil Jepang. Masalah overheat yang terjadi sebabnya kemungkinan besar adalah penggantian part yang terlambat
waktunya seperti selang radiator dan lain-lain. Makanya untuk owner mobil seperti ini harus jeli kapan harus ganti oli, ganti coolant, dan ganti part-part seperti selang-selang radiator dan lain-lain. Karena itu sangat riskan. Apalagi mobil ini didesain dan di R&D di iklim yang sangat berbeda dari iklim Indonesia. Mobil ini cocok untuk orang yang mau belajar meminang sebuah mobil Eropa. Karena mobil ini Amerika, semi-semi Eropa juga. Bentuknya seperti mobil Eropa dan kelistrikannya itu hampir seperti mobil Eropa. Kalau misal mau masuk BMW, Mercy, bisa belajar pakai mobil ini. Belajar stresnya merawat sebuah mobil Eropa. Ya, karena harapan dan stres itu sangat berbanding lurus. Semakin tinggi harapanmu, kamu akan semakin stres. Karena mobil Eropa itu cantik-cantik dan perawatan sebuah barang yang cantik itu tidak murah. Dan itu sangat berbanding lurus dengan tingkat kesetresan. Yang perlu Anda perhatikan jika Anda mau memiliki sebuah mobil Ford itu bengkel. Nah, ciri-ciri bengkel yang siap untuk menerima Ford itu adalah bengkel yang mempunyai perangkat scanning. Karena Ford Fiesta ini unik ya. Dia tidak bisa dideteksi kerusakannya dengan kasat mata, dengan pengalaman, tapi itu dipermudah dengan sebuah teknologi. Jadi nanti apa saja yang terjadi di dalam mobil itu sebenarnya kita malah lebih mudah. Di-scan kita tahu rusaknya mana. Kalau misal silinder 1 misfire dan lain-lain, atau mungkin titik matinya belum ketemu, pengapiannya mati di sebelah mana, itu sangat mudah. Berbeda dengan mobil Jepang. Mobil Jepang itu terlihat mudah karena mekaniknya itu berpengalaman. Oh, kalau gini-gini rusaknya ini. Oh, kalau ini itu rusaknya itu. Nah, itu kalau orang yang berpengalaman. Kalau nggak berpengalaman, berbeda. Nah, mobil seperti ini malah memudahkan sebenarnya. Tapi di samping kemudahan teknologi tadi, teknologi yang tinggi itu identik dengan harga yang mahal. Itulah. Ya, karena mobil ini sangat nyaman, larinya enak, terus desainnya cantik. Kalau mau direstorasi apalagi ya. Untuk harganya sendiri, harganya sangat bervariatif ya. Apalagi yang versi manualnya atau versi yang di bawah tipe S itu di marketplace Facebook itu harganya ada yang di bawah 70 juta. Nah, kebanyakan yang seri Matic Dual Clutch itu 75 jutaan ke atas. Nah, daripada mending ya, daripada mobil-mobil LCGC dengan fitur yang serba gubrak itu, mending inilah, lebih jauh enak mending mobil ini kalau masalah kenyamanan dan speed. Kenapa saya bilang worth it mobil ini? Karena kenyamanan mobil ini tuh di atas harganya. Tapi ya itu tadi, kembali ke selera kita masing-masing, karena beberapa orang tidak memilih untuk menanggung resiko yang besar tentang perawatannya. Oke, seperti itu dulu review Ford Fiesta dari kami. Mungkin banyak dari teman-teman yang punya pengalaman dengan mobil ini. Saya pribadi sangat bisa dikatakan jatuh cinta lah dengan mobil ini. Mobil ini sangat nyaman, kenceng, terutama suspensinya ya. Enak sekali, bantingannya lembut. Mantap lah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini adalah contoh orang kurang sharing Mitsubishi tapi TRD. Ini Innova iki. Innova. Tapi temelannya